dan Ibu Hamzah Desi MSI GR sebagai pengajar praktik pada CIP Angkatan 7 Palembang, Sumatera Selatan. Nah, di sini kami mendapatkan tugas sebagai coaching supervisi akademik dengan saya akan meng-coaching Ibu Resti di sini sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Aisyah 1 Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Resti, apa kabarnya Bu Resti hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik Bu Resti. Ini Bu Resti. Saya kan ada tugas nih di sini di CGP ini saya melakukan tugas supervisi pada saat pembelajaran ibu di kelas. Di sini ada teknik-tekniknya. Di sini saya pertama itu praobservasi dulu, nanti yang kedua adalah observasi, yang terakhir ada pasca observasi. Saya lalu di sini di praobservasi ini pertama-tama saya akan menanyakan dulu materi apa yang akan ibu ajarkan kepada anak ibu dulu, terus nanti akan diuji dengan pertanyaan selanjutnya. Baiklah ibu, saya tanya pertama, di kelas mana yang akan ibu ajarkan pada hari ini atau hari apa yang akan ibu ajarkan? Terima kasih Bu Eda menjawab. Jadi saya akan mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia itu di kelas 11 IPS itu pada hari Selasa. Materinya apa ya Bu? Pembelajaran Materinya hari Selasa nanti itu kami sudah masuk materi tentang novel, yaitu nilai-nilai dalam novel. Jadi siswa itu akan menganalisis nilai-nilai dalam novel atau novel baca. tentang pelajaran novel ya Bu ya. Nanti ini luar biasa sekali membaca sebuah novel kali itu ya. Nah, terus selain materi ini sudah siap betul ya. Strategi apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran ini? Untuk strategi materi nilai-nilai dalam novel, karena ini cukup panjang materinya ya, banyak sekali. Jadi saya menggunakan strategi yang pertama itu saya menyesuaikan media-medianya. Jadi kan siswa ini beragam nih gaya belajarnya, ada yang senang membaca, ada yang mereka itu lebih senang melihat video atau audio visual. Jadi di sini strategi pembelajarannya saya berusaha untuk memvariasikan media-media pembelajaran seperti menggunakan video, dan juga mungkin saya akan menjelaskan sedikit dan nanti akan ada presentasi dari siswanya. Jadi ada banyak sekali macam-macam cara menyampaikan materi. Terus dari pembelajaran ini tentang novel, tujuan apa sih yang ingin dicapai sebenarnya? Jadi kalau berbicara tentang tujuan pembelajaran secara garis besar itu di materi nilai-nilai dalam novel ada 3 tujuan. Yang pertama itu diharapkan siswa itu mampu memahami hakikat karya sastra, dalam hal ini novel. Kemudian tujuan yang kedua diharapkan siswa itu mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam novel yang sudah mereka baca tentunya. Dan yang ketiga itu mereka mampu mengekspresikan atau mengungkapkan nilai-nilai tersebut melalui presentasi atau hal apapun. Terus area pengembangan yang ingin ibu capai ini apa? Oke, untuk area pengembangannya ini mungkin saya akan fokus kepada siswa itu mengetahui nilai-nilai yang ada pada novel yang mereka baca, sehingga mereka itu nanti bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sesuai dengan pengetahuan anak itu ya, berupa jadwal besar, ya Bu ya, tentang materi ya. Apakah ini sudah pernah dicoba strategi yang dikatakan tadi? Kalau pembelajaran sebelumnya, Strategi yang tadi ya itu sudah pernah saya coba di materi sebelumnya, ada cerpen sama juga. Kalau yang cerpen itu juga nilai-nilai, jadi masuk ke materi ini cuma berbeda objeknya saja. Kalau yang kemarin cerpen, yang sekarang novel, tapi tetap sama nilai-nilai. Dan saya menggunakan strategi yang kemarin itu tujuan pembelajaran itu berhasil, bisa dikatakan berhasil. terus apakah ibu melihatkan LKPD ini Bu dalam pembelajaran nanti? Kalau LKPD tentu ada latihan-latihan soal tugas untuk mengetes siswa yang seperti proses itu, apakah mereka sudah benar-benar paham dari materi yang sudah diajarkan. Sekali Bu ya. Terus bagaimana kondisi anak peserta didik yang akan ibu ajar ini? Kalau di sebelah IPS ini masuk kondisi peserta didik yang berbeda, di sebelah IPS, dan mereka itu
karakteristik siswa itulah yang membuat saya tadi mungkin membuat strategi sedemikian rupa sehingga nanti tujuan pembelajaran itu saya harap itu dapat tersampaikan dengan baik mereka semua. Ya, benar sekali itu ya. Jadi teknik coaching yang akan Ibu ke anak ya, Iya. Mungkin dengan memancing mereka itu Bu ya, ya. Nah, anak ini kan ada yang bisa belajar dengan caranya ya, ada yang bisa sambil berbicara, ada yang senang gambar. ya, benar, ya, luar biasa Bu ya. Dan juga kapan nih bisa saya lihat bukan di sini tujuan saya bukan untuk menjudge Ibu ya, bukan ya, kita sama-sama memberikan saling masukan yang mana yang bisa kita pakai untuk mengembangkan cara pembelajaran kita kepada anak. Lagi sekarang kan kita memakai kurikulum mereka sesuai dengan kita sekolah murah, jadi harus ada perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Apa saya bisa observasi Ibu? Termasuk itu bisa di hari Selasa ya Bu, karena pas hari Selasa itu pada pelajaran belajar pikir dan konsentrasi. Tentu saja Bu, baiklah. Pada hari Selasa saya akan masuk ke kelas Ibu untuk observasi pembelajaran di kelas Ibu bagaimana. Dan mohon maaf Bu ya, kita di sini terus saling kasih ya, cari ide-ide yang bisa memajukan sekolah kita seperti itu. Terima kasih Bu. Saya harap semoga tidak ada halangan apapun ketika kita untuk ambil nanti dan bisa sukses. Anak-anaknya juga luar biasa. Mungkin dia sudah paham ya tentang kebijakan sekolah kita yang harus selalu memberikan motivasi atau inovasi yang baru seperti itu. Terima kasih Bu Resi. Saya akan masuk ke prosedur dari sekolah nanti. Terima kasih. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah, tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Temannya yang di samping, sama itu. Apakah pakaian sudah rapi? Teman sampingnya masih ada yang belum lengkap. Coba yang pakai jaket, yang pakai sweater dilepas dulu. Lihat di bawahnya samping kanan kiri apakah ada sampah. Kalau ada, kalau sampahnya itu diambil, simpan dulu nanti dibuang ke tempatnya. Bersih? Sudah rapi semuanya? Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran bahasa Indonesia tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Materinya tidak akan jauh beda, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin berbeda dari segi objek yang akan kita pelajari. Kalau kemarin kita belajarnya cerpen, sekarang kita belajarnya dari novel. Yang kita sama-sama tahu berarti novel itu lebih apa? Lebih sedikit atau lebih banyak dari cerpen? Lebih banyak cerpen. Dan sebelum Ibu Resti masuk ke materi, Ibu Resti punya beberapa
tidak mempengaruhi nilai kalian, ya. Jadi nanti silakan kalian jawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, tidak usah contek kanan kiri sama temannya. Oke? Sekarang siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar, tuliskan namanya. Nanti soalnya tidak perlu ditulis, silakan langsung jawab jawaban kalian dari pertanyaan. Sudah? Sudah siap? Dengarkan pertanyaannya, tidak usah ditulis soalnya. Pertanyaan pertama. Kemampuan yang bisa dan paling saya sukai adalah. Kemampuan yang bisa dan yang paling saya sukai adalah. Jawab. Jawab. Hanya dirimu sendiri yang tahu jawabannya. Tidak usah lihat kanan kiri. Ulangi lagi. Kemampuan yang bisa dan paling saya sukai adalah. Sudah? Soal selanjutnya. Soal nomor 2. Saat belajar, saya biasanya. Apa yang kalian lakukan saat belajar? Apa kalian biasa belajar sambil mendengarkan musik? Apa kalian biasanya belajar itu sambil memainkan apa misalnya memainkan pena atau mencoret-coret kertas? Apa yang saya belajar saat belajar saya biasanya melakukan apa? Sudah? Selesai yang lain? Saat belajar saya biasanya sudah? Soal selanjutnya. Ketika sedang berkonsentrasi belajar, saya biasanya paling suka. Ini hampir sama seperti pertanyaan yang kedua tadi. Ketika sedang berkonsentrasi belajar, saya biasanya paling suka. Apa? Sudah? Soal terakhir. Saya punya guru favorit. Saya punya guru favorit karena saat mengajar dia selalu apa sih guru favorit kalian seperti apa? Kalau mengajar dia melakukan apa? Seperti apa? Saya punya guru favorit karena saat belajar dia selalu sudah? Sudah?
siswa dengan nilai terbaik seangkatan. Ia sudah biasa naik ke podium dan menerima penghargaan semacam itu, dan mungkin siswa-siswi lainnya juga sudah bosan melihat wajah Sadam tiap tahunnya lagi dan lagi. Tepat setelah pemberian penghargaan itu, Bapak Kepala Sekolah mengambil alih untuk mengumumkan info penting yang tentunya membuat ekspresi siswa-siswi yang sedang berdiri di lapangan terkejut. Pengumumannya adalah tentang seluruh kegiatan belajar mengajar di rumah total karena pandemi COVID-19 yang tengah menjadi kehidupan sekolah. Dan kabar ini tidak membahas kapan kegiatan belajar mengajar akan dikembalikan seperti semula. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara online. Guru menggunakan materi dengan platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Namun, dengan KBM yang sekarang yaitu online, Sadam jadi kurang berprestasi seperti semula. Ia mulai terpengaruh dengan dampak buruknya teknologi, dikarenakan ia tidak belajar secara maksimal dengan bertemu langsung dengan guru dan merasa semua ilmu yang diberi. Tiap hari ia terus belajar materi yang seperti terasa berulang-ulang terus karena adanya pembelajaran secara daring. Karena itu, ia mulai berurusan dengan rutinitas setiap harinya, di mana ia hanya bangun, buka komputer, belajar. Maka, ia mencari hal-hal di internet agar dapat menghibur kebutuhan dia. Namun, hal-hal seperti internet itu semakin lama semakin mengalihkan fokus dan motivasinya untuk belajar. Ia mulai fokus dengan hiburan yang bukan pelajaran. Tahun demi tahun, kegiatan KBM pun tetap dilaksanakan secara daring. Hal ini sangat mempengaruhi nilai-nilai ulangan sadar, nilai-nilai ulangan ia semakin lama semakin menurun. Lalu, jadi jarang memenangkan piala-piala atau penghargaan semacam itu. Karena pengaruhnya teknologi semakin lama sedang pun menjadi murid yang malas yang tidak ada motivasi untuk lanjut belajar dan berprestasi. Oleh karena itu, orang tua Sadam pun menyadari dan mulai meneguhnya. Lama-kelamaan Sadam pun berpesan kalau kedua orang tuanya, tapi dia tetap tidak menggunakan kedua orang tuanya. Karena Sadam pun menjadikan pemberontak dan tidak berkecukupan dengan menurut dan bijaksana dalam bertindak. Dengan demikian pula, sudah tentu kadang-kadang menurunkan nilai moral dalam diri Sadam. Ia menjadi orang yang individual dan apatis, selalu memikirkan kepentingannya sendiri. Sedangkan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele bisa berdampak besar ke depannya yang tidak bisa diperkirakan. Untuk tidak bijak dengan apa yang kita lakukan sekarang dan kita tidak tahu masa depan seperti apa yang siap memberikan nanti. Dan merasa semua ilmu yang diberi. Pada suatu hari, Oke, sudah nonton? Kira-kira apa sih yang bisa kalian peroleh, informasi yang bisa kalian peroleh dari video yang sudah kalian tonton barusan tentang nilai-nilai kehidupan? Apa sih yang kalian peroleh? Tadi latarnya di mana cerita itu? Di sebuah apa? Di sebuah sekolah. Ada apa di sekolah itu? Bisa berprestasi. Ada murid yang berprestasi. Siapa namanya? Sadam berprestasi karena dia? Karena dia pintar. Sadam pintar karena dia? Karena dia belajar. Nilai apa itu kalau dalam novel? Sadam pintar di sebuah sekolah. Ada siswanya pintar, dia berprestasi sampai setiap hari, setiap bagi rapot pengumuman juara kelas, dia selalu dipanggil ke depan. Sampai teman-temannya itu bosan, pasti Sadam lagi yang dipanggil ke depan. Ternyata benar, setiap semesternya, setiap tahunnya selalu Sadam yang ditampilkan ke depan karena dia selalu mendapatkan juara. Nilai pendidikan apa yang bisa kalian peroleh dari cerita Sadam di video tadi? Nilai
Belajar pendidikan apa? Belajar pendidikan apa? Berarti kalau kita mau pintar, kita harus belajar. Mau jadi seperti Sadam? Mau jadi anak yang pintar? Mau tidak? Mau jadi seperti Sadam? Mau jadi anak yang pintar? Kalau mau jadi seperti Sadam dan menjadi anak yang pintar, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan sekolah, berarti kita harus belajar. Kita belajar di sekolah, kita belajar di rumah. Nah, itu salah satu nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan dalam hal apa itu? Sosial kah? Moral kah? Pendidikan kah? Agama kah? Nilai apa itu? Nilai pendidikan. Bagaimana kok bisa tahu kalau itu nilai pendidikan? Tangan. Karena apa salah? Karena bersangkutan dengan konteksnya pendidikan, maka itu adalah nilai pendidikan. Kalau tadi Bu Resti misalnya menampilkan video, Sadam itu sehabis bangun tidur, dia tidak pernah lupa meninggalkan sholat subuhnya. Dia selalu sholat subuh, bahkan sholat subuhnya itu selalu di masjid, tidak pernah absen. Berarti nilai kehidupan apa itu? Nilai agama. Bagaimana kita tahu kalau itu nilai agama? Karena kesadaran dengan kewajiban agamanya. Sadam adalah seorang muslim, maka dia punya kewajiban untuk beribadah, sholat. Apalagi Sadam itu seorang pria yang alangkah lebih bahwa dia sholatnya di masjid. Maka itu adalah nilai kehidupan yang berkonteksnya dengan agama. Nah, tadi ini yang Ibu tampilkan itu sebatas intermezzo, semacam pengenalan awal supaya kalian tahu bahwa oh ini loh nilai-nilai kehidupan. Itu dalam sebuah film. Sekarang akan kita pelajari adalah tentang novel. Jadi nilai-nilainya itu ada di dalam novel. Nah, sekarang panjang lebar kita bicara tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Atau apa sih sebenarnya? Sudah pernah baca novel? Sudah pernah baca novel. Novel apa yang sudah pernah dibaca? Sang Pemimpi. Kemarin kita sudah baca sama-sama ya Sang Pemimpi. Selain novel Sang Pemimpi yang sudah kita bahas dan baca sama-sama kemarin, apalagi novel yang sudah dibaca? Selain Sang Pemimpi, Siti Nurbaya, bagus itu. Ada lagi yang lain? Laskar Pelangi, bagus. Ada lagi yang laki-laki pernah baca novel? Apa itu? Novel apa? Sang Pemimpi sudah. Ada lagi yang sudah pernah baca novel lain? Novel-novel yang romance misalnya, boleh. Ya, ada banyak sekali genre novel itu. Yang sebelum masuk ke genre novel, novel itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu novel itu apa? Ada apa novel? Kata Adele, novel adalah rangkaian cerita atau prosa yang panjang. Benar, novel adalah prosa atau rangkaian cerita yang panjang. Benar. Sepakat sama Adele? Sepakat semuanya? Oke, jawaban Adele benar. Cuma tepuk tangan dulu untuk Adele. Sepakat sama Adele bahwa novel adalah prosa yang panjang, cerita yang panjang. Sepakat? Benar, sepakat? Yakin sepakat? Oke, kenapa Haikal sepakat sama Adele? Karena itulah pengertian novel. Itu. Jadi novel itu karangan prosa yang panjang itu kayak kita kehidupan seorang dengan orang sekelilingnya. Benar novel panjang. Panjang apa sih? Mana ada contoh novel nggak? Di belakang ada novel tidak? Ada novel. Coba tolong Mas Kamada ambilkan novel itu. Oke, yang mana sih novel yang panjang atau segini yang panjangnya? Itu di atas. Ayat-ayat cinta dulu. Nah. Ini novel. Katanya tadi novel itu adalah
karena mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Dibahas lengkap lagi karena dia itu mengandung cerita rangkaian kehidupan seseorang yang lebih kompleks. Kompleks itu maksudnya dia itu lebih dalam lagi. Kalau cerpen dia hanya menceritakan konflik satu tokoh, dalam novel dia bisa menceritakan konfliknya lebih dari satu tokoh. Jadi dia banyak sekali masalahnya dalam novel. Jadi banyak yang harus diselesaikan, makanya tebalnya itu sangat tebal. Sangat banyak, ceritanya sangat panjang atau alurnya sangat tebal. Sekarang kita mau menganalisis nilai-nilai kehidupan. Saatnya yang berdebat lingkungan. It's time to get the fourth lesson. Kita mau menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel. Novel itu kan punya unsur. Setiap karya sastra itu punya unsur. Kalau kemarin unsur cerpen itu apa saja? 2. Ada unsur sama satu lagi itu yang cerpen. Kalau yang novel unsurnya ada berapa? Sama atau beda unsurnya sama cerpen? Sama, berarti ada berapa unsur novel? 2. Apa saja 2 itu? Ada yang kemudian satu lagi sekarang yang intrinsik apa sih? Intrinsik itu apa? Intrinsik itu apa itu? Intrinsik itu dalam. Berarti intrinsik itu unsur yang apa? Kalau in artinya ragu-ragu. Kalau in artinya kalau X berarti intrinsik unsur yang membangun novel dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti kalau intrinsik berarti unsur novel yang membangun ceritanya dari kalau ekstrinsik berarti unsur novel yang membangun ceritanya dari unsur apa yang membangun cerita novel dari luar? Unsur apa yang membangun cerita novel dari dalam? Ekstrinsik itu apa? Intrinsik itu apa? Ulangi, saudara. Intrinsik itu apa? Kalau ekstrinsik? Bentar, ulangi. Intrinsik itu apa? Intrinsik itu unsur dari dalam. Kalau intrinsik itu unsur dari luar. Unsur apa yang membangun novel dari dalam? Intrinsik. Apa yang membangun novel dari luar? Ekstrinsik. Sekarang nilai-nilai kehidupan dalam karya sastra, khususnya dalam novel itu terkandung di mana? Terdapat di mana? Yang in atau X? In atau X? Unsur-unsur yang mengandung nilai-nilai kehidupan, in atau X? X atau in? Sekarang kita coba bedah dulu. Intrinsiknya apa saja sih anak-anaknya? Saudara? Tema, plot, penampilan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanah. Tokohan, gaya pandang, terus gaya bahasa, terus latar, amanah. Lagi. Kalau ekstrinsik apa saja? Sejarah. Apa saja kalau ekstrinsik? Sejarah atau biografi pengarang. Biografi pengarang, ya. Ada lagi? Situasi dan kondisi.
Jadi gaya bahasa, tema, plot, penokohan, latar, amanat itu adalah satu kesatuan yang terikat. Mereka utuh, tidak bisa dipisah. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan tercipta sebuah novel. Maka ceritanya tidak akan hadir, tidak akan tumbuh. Itu yang namanya unsur dari dalam. Disebutnya sebagai intrinsik. Nah, bagaimana kalau dengan ekstrinsik? Kalau novel tidak ditemukan biografi pengarang, sah tidak novel? Tidak. Sah tidak? Masih bisa diperjualbelikan tidak? Masih bisa. Nah, mungkin dia ceritanya ada. Kalau tidak ada situasi dari kondisi penulis. Situasi kondisi ini misalnya gini. Misal Ibu Resti dalam keadaan yang lagi sedih. Apakah harus Ibu Resti membuat novel dengan mengikuti perasaan Ibu Resti saat ini? Apa Ibu Resti harus menulis novel yang sedih? Ibu Resti tidak boleh menulis novel yang senang. Cuma gara-gara Ibu Resti yang sedih. Apa iya begitu? Sekarang misalnya Salwa ini lagi putus cinta. Tapi Salwa lagi kepengennya nulis novel itu tentang pendidikan. Cuma karena Salwa lagi putus cinta, harus mengikuti situasi dan kondisi batin si Salwa, novel dia harus tentang putus cinta. Apa harus begitu? Tidak harus begitu. Kemudian nilai-nilai. Nilai-nilai ini ada banyak ya. Ada nilai tadi kehidupannya, ketakuan di. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Apa lagi? Masih banyak lagi. Nah, maksudnya kalau salah satu di antara tiga ini tidak ada di dalam sebuah novel, itu tidak menjadi sebuah masalah. Dia bukan suatu unsur yang terikat. Makanya dia disebut unsur dari luar. Disebutnya sebagai ekstrinsik. Jadi, di mana letak nilai-nilai kehidupan dalam novel? Di ekstrinsik. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu yang nilai-nilai dalam novelnya. Ada berapa nilai-nilai dalam novel tadi? Ada 4. Apa saja? Nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Apa sih pengertian nilai budaya itu? Ada yang tahu nilai budaya itu apa? Nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau perusahaan. Fakta yang belum tentu dipandang baik pula oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa lain, sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat dan kebudayaannya. Nilai budaya adalah suatu nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya apa sih? Nilai yang dianggap penting. Contohnya ilustrasinya. Adat. Contohnya seperti apa Taskia adat? Adat hanya daerah. Misalnya dalam novel. Coba ilustrasinya dalam novel. Coba Taskia bayangkan. Taskia baca novel ada nilai budaya. Kira-kira seperti apa sih rangkaian ceritanya? Nilai budaya. Ini benar, artis bebas, tradisi. Bahasa misal. Bahasa daerah, boleh. Benar kata Taskia. Misal Taskia baca novel Sang Pemimpi yang kita baca kemarin. Sang Pemimpi itu kan latar tempatnya itu kebanyakan dia mengambil tempat di Belitung. Benar? Misal ada kutipannya atau dialog tokoh itu pakai bahasa Belitung, itu sudah termasuk nilai budaya. Konteksnya adalah keadat, benar, keadat karena berarti penulisnya itu memasukkan bahasa daerah. Bahasa daerah itu kan budaya. Kemudian kalau misal nilai sosial, contohnya seperti apa? Nilai sosial. Nilai sosial itu berhubungan dengan tingkah laku kita di masyarakat. Baik buruknya tingkah laku kita, kalau menolong kita, toleransi kita,
Valerie. Mana sama Valerie? Nah, periksa Valerie. Oh, terus kenapa? Kemana itu? Harus apa? Ada yang bermain tadi, ada yang tadi harus membanding-bandingkan atau membeda-bedakan. Jadi tidak harus membanding-bandingkan agama temannya. Misal tadi kata Salwa itu punya teman agamanya Katolik. Salwa itu tidak punya ruang di situ untuk membanding-bandingkan agamanya, untuk membanding-bandingkan misalnya ibadahnya, ya. Semuanya itu sama. Semua agama itu ada perbedaannya. Itu yang namanya toleransi. Tidak ada tuh yang namanya rasis itu tidak diperbolehkan. Kalau dalam sebuah novel membahas perihal itu, maka itu termasuk nilai sosial. Nah, sekarang nilai moral, apa bedanya dengan nilai sosial? Nilai sosial dan nilai moral, apa bedanya? Dia sama-sama membahas atau konteksnya itu tentang kebaikan kita, tentang cara kita itu bersosialisasi. Tapi apa sih bedanya sosial sama moral? Nilai sosial sama nilai moral. Ya, Ingal? Kalau sosial itu kita bermasyarakat. Ya. Kalau moral itu akan kita kebaikan kita. Kalau sosial tentang tingkah laku kita di masyarakat. Kalau moral Itu lebih ke nilai kelakuan baik dan buruk. baik dan buruknya manusia. Sama siapa? Sama dirinya sendiri. Benar? Benar? Kalau sosial kata Haikal itu mengatur tentang baik buruknya tingkah laku kita pada lingkungan apa Haikal? Masyarakat. Lingkungan masyarakat. Berarti secara luas, secara menyeluruh. Kalau yang moral itu lingkupnya lebih sederhana, dia lebih kecil. Misal kita melihat sebuah paku di jalan, kita itu mau ngambil pakunya karena kita tahu paku itu akan membahayakan orang lain. Itu lingkupnya hanya ke diri kita. Lingkupnya lebih kecil daripada nilai sosial. Jadi kalau nilai sosial itu lingkupnya lebih luas, kalau nilai moral lingkupnya lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lihat lagi video tentang nilai-nilai kriminal. Disimak dan diperhatikan. Dia pagi-pagi mau ujian apa nih? Ujian apa? Tak biasanya mau ujian ini. Kamu apa? Aku naik kelas. Oh ini yang buat teman-teman lo. Itu tahu maksudnya deh. Iya Cindy, sebenarnya aku sih belum paham cara menganalisis nilai-nilai yang ada dalam novel. Kamu udah paham? Ajarin aku dong. Oh kalau gitu aku udah paham. Ya udah nanti waktu kita istirahat kamu ke perpustakaan aja ya. Kita belajar bareng-bareng di sana. Kalau di sana pasti kamu lebih cepat juga lebih paham. Karena tempatnya lebih nyaman. Iya sih. Ya udah, istirahat kita juga di kampus ya. Serius dong. Ya udah. Itu udah masuk sih. Wah, pas banget tuh, soalnya kan juga mau ke sana. Bareng yuk.
Ya udah, kita mulai aja sekarang diskusinya. Tapi tunggu dulu, udah punya kesempatan nih. Bilang tunggu sebentar biar kita ini. Duduk teman kalian. Oh iya, sebelum kita mengenal novel, kita tuh harus tahu apa itu novel. Untuk tujuan pembelajaran dari nilai-nilai novel ini adalah 1. Menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam novel. 2. Menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam novel. 3. Menyampaikan nilai-nilai yang terdapat di dalam novel. Jadi dia novel paham. Oh, itu berarti pengertian dari novel dan unsur-unsurnya. Nah, kemudian apa aja sih nilai-nilai terkandung dalam novel? Agar kita mudah menganalisis nilai-nilai novel, kita harus tahu dulu nilai-nilai apa sajakah yang terdapat dalam novel. Adapun nilai-nilai novel itu antara lain 1. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku manusia. 2. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam masyarakat. 3. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 4. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Oh, jadi gitu. Sekarang aku udah paham tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam sebuah novel. Tapi bagaimana sih cara menganalisis nilai-nilai kehidupan di dalam novel tersebut? Nah, ada pun apa langkahnya? Untuk bisa menganalisis nilai-nilai novel, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah novel yang akan kita analisis secara cermat. 2. Temukanlah nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam novel yang kita baca. Gitu. Jadi kira-kira kawan-kawan semua udah paham tuh? Kalau begitu baiklah. Jadi kita akan menganalisis novel Laskar Pelangi. Kemudian perubahan yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi yang pertama adalah nilai agama. Sebelum mereka memulai pelajaran, mereka berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya berkata kepada orang tua, tata cara berwudu yang benar dan salat yang harus ditegakkan. Yang kedua, nilai pendidikan. Keberanian hidup menjadi suatu semangat hidup yang membuat orang tampil dengan beresiko hidup maupun mati. Adapun nilai yang ketiga adalah nilai moral. Di dalam novel Laskar Pelangi terdapat sikap-sikap murid yang hormat kepada gurunya, patuh kepada orang tua, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Adapun yang paling terakhir adalah nilai sosial. Manusia selalu cenderung melakukan hubungan dengan manusia yang lainnya, selalu melakukan kerjasama dalam semua kegiatan. Demikianlah video pembelajaran menganalisis nilai-nilai novel. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kita sudah lihat video tentang cara menganalisis novel. Novel apa yang dianalisis dalam video tadi? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Ada berapa nilai-nilai dalam novel Laskar Pelangi? 4. Apa saja 4 itu? Nilai dan budaya. Gimana kok mereka bisa ketemu nilai-nilai itu? Bagaimana caranya? Baca. Bagaimana kita? Menganalisis. Dibaca, dipahami, dan dianalisis. Apa yang dibaca? Novelnya. Yang dipahami apanya? Isinya. Yang dianalisis? Bukunya. Isi ceritanya. Jadi rangkaian atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk menganalisis nilai-nilai dalam cerpen itu yang pertama, kita
membaca dulu novelnya. Kemudian setelah kita baca novelnya, kita memahami isinya. Kira-kira garis besarnya novel itu tentang apa sih? Dia menceritakan apa? Kalau sudah paham, sudah ketemu, baru kita analisis. Maksudnya kita cari tuh nilai-nilai kehidupannya. Dengan cara apa? Dicatat misalnya, ya. Jadi kita bisa tahu nilai-nilai kehidupan. Karena nilai-nilai itu terdapatnya di dalam ceritanya. Kita tidak bisa melihat sekali baca saja, tapi kita harus melalui proses pendalaman yang maksimal. Misal baca berulang-ulang, misal dibaca dengan konsentrasi tinggi, agar nilai-nilai yang kita temukan itu tidak salah. Ya, misal yang harusnya tadi nilai sosial, jadinya kita nilai moral. Karena kan nilai 2 itu kan agak sama ya, tapi sebenarnya dia beda. Kalau yang kata video tadi, kalau nilai moral itu berhubungan dengan akhlak kita. Kalau sosial, tadi yang seperti kata Haikal itu tentang diri kita di masyarakat secara luas. Nah sekarang tadi katanya untuk menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel, kita harus baca dulu novelnya. Kemarin sudah baca novel Sang Pemimpinya? Sudah baca novel Sang Pemimpinya? Benar? Kalau benar sudah baca, Ibu mau tanya, novel Sang Pemimpi itu ceritanya apa sih? Dia nyeritain apa Sang Pemimpi itu? Novel Sang Pemimpi. Ada yang bisa menceritakan kembali novel Sang Pemimpi itu? Haikal? Novel berjudul Sang Pemimpi yang dirilis pada 2006 merupakan salah satu karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi naskah karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Naskah Sang Pemimpi juga diadaptasi menjadi film Sang Pemimpi yang diproduksi oleh tim yang sama yang membuat film naskah kali, yaitu Miller Film dan Miller Production. Film itu dirilis tahun 2009. Secara garis besar, Sang Pemimpi menceritakan petualangan masa remaja. Dalam novel ini, Andrea juga akan bercerita tentang kehidupannya di Belitung pada masa yang depan. Tiga tokoh utama dalam karya ini adalah Ikal, Arai, dan Jitro. Ikal tidak lain adalah Andrea Hirata sendiri. Sedangkan Arai adalah saudara jauh yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil. Sedangkan Arai disebut Simpai Keramat karena dalam keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup dan ia pun diangkat menjadi penganak oleh ayah Ikal. Jibron merupakan teman Arai dan Ikal yang sangat terobsesi dengan kuda dan gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika nunggu. Ketiganya melewati kisah persahabatan atau terjadi dari kecil hingga mereka bersekolah di SMA Negeri Manggar. SMA pertama yang berdiri di Belitung, bagian timur. Jadi secara garis besar tadi berarti novel Sang Pelangi itu menceritakan tentang perjuangan anak muda dalam menggapai mimpi. Sesuai dengan judulnya, judul tadi kita baca Sang Pelangi. Siapa penulisnya? Andrea. Ternyata itu adalah tulis yang sama dengan yang menulis novel Laskar Pelangi. Makanya dia ngambil latarnya sama-sama di Belitung. Laskar Pelangi kan di Belitung ya tadi ya. Oke, tangan dulu saya tahu. Oke, jadi secara umum novel Sang Pemimpi itu menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda yang dia tuh pengen menggapai cita-cita. Dia itu pengen hidupnya itu blow up. Ya, hidupnya blow up dari yang tadi tidak punya apa-apa, dari yang tadinya tidak punya ilmu yang banyak, dari yang tadinya hidupnya pas-pasan secara finansial. Dia bertekad, mereka bertekad ya, sahabat ya, mereka bertekad untuk pergi merantau. Jadi merantaulah mereka dari Belitung ke Bogor untuk belajar, untuk bapak cita-cita, untuk mengubah hidupnya tadi tuh, biar hidupnya jadi glow up, hidupnya jadi lebih tertata, jadi lebih baik. Kalau dilihat dari sepintas itu saja, sudah sangat jelas bahwa novel Sang Pemimpi ini ada banyak sekali belajar. Kira-kira ini kan nggak sama kalian? Kalian nih anak muda
Udah, kira-kira pengen nggak hidupnya lebih baik dari hari ini? Pengen kan? Pengen nggak sih punya cita-cita, punya pekerjaan yang cemerlang, punya karir yang bagus, nanti selalu sekolah? Pengen kan? Nggak pengen kan cuma stuck di titik ini aja? Nggak pengen. Nah, untuk mencapai mimpi itu maka kita harus belajar, sama kayak yang kita lihat video pertama tadi, si Sadam tadi. Dia berprestasi, dia juara terus sehingga dia jadi kebanggaan orang tua, dia jadi kebanggaan sekolah karena dia pintar, dia terus-terusan mendapatkan ranking yang bagus di sekolahnya. Dengan cara seperti itulah kita bisa untuk memperbaiki diri kita. Belajar itu adalah salah satu jebakan kita bisa memperbaiki diri kita supaya kita bisa jadi glow up. Yang glow up itu bukan cuma muka, tapi juga dari bukan ya. Nah, sekarang kita sudah baca kemarin novelnya. Tadi Haikal juga sudah cerita tentang garis besar cerita tentang novel Sang Pemimpi. Sekarang coba kita sama-sama buat menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel Sang Pemimpi. Kira-kira ada apa saja sih nilai-nilai kehidupannya? Nah, yang perlu jadi catatan, tidak semua nilai kehidupan itu ada dalam novel. Misalkan itu ada 4. Ada pendidikan, ada moral, ada sosial, dan ada budaya. Sebenarnya nggak cuma 4 ini, ada banyak lagi, ada estetika, ada nilai agama. Nih, dari sebanyak itu, tidak semua nilai-nilai ini ada dalam novel. Bisa jadi cuma ada 3, bisa jadi ada semua, bisa jadi cuma ada 1, bisa jadi cuma ada 3. Jangan Rinovianti, Agnes, Hafsa, Haikal, Hafiz, ada Hafiz, sudah masuk, Aldo, sudah selesai semua. Itu kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 2 ada Rika, ada Taskia, ada Sandora, ada Rizka Farel, ada sudah masuk, ada Dava, Asrial, silakan ke sini. Alfian Bintang, silakan ke sini. Silakan untuk kelompoknya buat bicara. Mapa ada, Mapa sini silakan. Alex ada, Alex. Dina, baterai lemah pula. Ngabria ada, Salwa. Baterai lemah. Melisa ada masuk, ada Inata. Rahmat Ramadan. Oke, silakan buat bicara. Tidak usah bersuara, yang bekerja hanya tangan dan kaki. Iya. Sini masuk. Saya sini lah. Nah, dia bawa novel itu. Kasih ya. Semua sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, sekarang kemarin kalian sudah membaca novel Sang Pemimpi. Sekarang kalian silakan untuk menganalisis nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel Sang Pemimpi. Nah, cara menganalisis dan mengerjakannya itu ibu bebaskan kepada kalian sesuai kelompoknya. Kalian mau pakai cara apa? Ibu kasih 3 pilihan. Ada yang membuat gambar mind mapping. Yang pertama ada yang membuat gambar mind mapping. Yang kedua, kalian boleh pakai resume. Apa resume? Ringkasan. Atau nanti kalian mau presentasi ke depan. Jadi setelah kalian analisis, kalian presentasi ke depan. Nih, 3 pilihannya. Presentasi. Nih, kalian silakan pilih sesuai dengan apa yang kalian suka untuk menganalisis dan mengerjakan.
aku pengennya ngomong karena aku senang ngomong. Boleh kalian pilih presentasi. Ibu, aku senang nulis tulisanku rapi. Boleh, silakan kreasikan sesuai apa yang kalian suka. Ada pertanyaan? Nanti hasil dari kalian yang kerjakan itu silakan tulis di belakang kertasnya itu apa. Itu apa mau presentasi, apa itu sebuah mind mapping, apa itu sebuah resume, ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Paham semuanya, nak? Paham. Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, silakan kerjakan sama-sama. Presentasinya nanti ya. Siap. Ini kelompok berapa? Dua kelompok resume. Dan resumenya? Dari sini. Jadi ada berapa nilai-nilai dalam proposal ini? Ada 4. Kelompok presentasi ada kendala? Tidak ada. Siap. Semuanya sudah selesai menganalisis novel Sang Mimpinya? Kamu sudah selesai ya? Oke. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan kelas, nanti supaya teman-temannya bisa tahu informasi apa sih yang kalian peroleh masing-masing kelompok dari novel Sang Pemimpi yang sudah kita baca. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau duluan maju? Kelompok main mapping kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok main mapping. Kelompok kami. Ya. Kami dari kelompok 1 mapping akan mempresentasikan hasil mapping kami, yaitu mempresentasikan karya dari novel Sang Pemimpi. Apakah ada pertanyaan? Oke, jadi inilah hasil dari karya kelompok 1, kelompok mind mapping. Mereka berkreasi dengan itu tempelan warna-warni ya, sticky note warna-warni. Yang isinya adalah resume dari nilai-nilai novel apa? Sang Pemimpi. Oke, ada yang ingin menanggapi hasil mind mapping dari kelompok 1? Saya, Bu. Oke, Haikal boleh? Menurut saya hasil presentasi novel Sang Pemimpi itu sangat baik dari pelatihannya, mulai dari warnanya sudah sangat teratur. Sudah ditanya, Bu. Terima kasih Haikal. Ada lagi yang ingin menanggapi? Mungkin Saula mau menanggapi yang lain tentang menurut Saula bagaimana hasilnya mapping itu? Sudah bagus? Bagus, sudah. Dari segi kerapiannya Saula? Rapi. Menarik tidak? Sangat menarik. Sangat menarik. Oke. Itu tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Apa ada kesulitan selama menggunakan mapping itu? Insya Allah ada. Oke, sangat menarik ya mappingnya. Mungkin
bisa dicontoh untuk teman-temannya yang lain. Jadi kalau misalnya disuruh menganalisis suatu novel atau yang lain, jadi tidak menonton itu saja hasilnya, tidak berupa tulisan di kertas lembar. Jadi bisa dibuat mind mapping seperti ini atau video next time mungkin juga bisa ya. Oke, ada pertanyaan lain untuk kelompok 1, kelompok mind mapping? Tidak ada. Oke, silakan untuk kelompok 1. Oke, tadi sudah dari kelompok mind mapping mempresentasikan hasil karyanya yang sangat menarik itu. Ada lagi kelompok lain, kelompok resume mungkin mau mempresentasikan hasil resume-nya. Gimana kelompok resume tadi di sini ya? Oke, kelompok resume. Boleh? Kan boleh? Kelompok 2 yaitu kelompok resume akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang meresume dari novel Sang Pemimpi. Nilai-nilai yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Pertama, nilai agama atau religius. Ada Jimboron adalah seorang membuat kami takjub dengan 3 macam kerahanan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji ia selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik. Tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya setelah sebatang kara seperti arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Yang kedua yaitu nilai moral dalam novel Sang Pemimpi. Ada WC ini sudah hampir setahun diabaikan karena keran air yang mampet. Tapi manusia-manusia cacing, para intelektual muda SMA negeri bukan main yang kurung otaknya telah pindah ke Dengkul. Mereka menggunakannya jika panggilan alam itu tak tertahankan, dengan hanya berbekal segaib air saat memasuki tempat perkara. Yang ketiga ada nilai sosial, yaitu aku ingin menyelamatkan Jimron walaupun benci setengah mati pada Arai. Aku dan Arai menompang Jimron dan beruntung kami berada dalam labirin gang yang membingungkan. Dan yang terakhir ada nilai budaya dalam novel Sang Pemimpi. Padi dalam peragasan sebenarnya sudah tak bisa lagi dimakan karena sudah disimpan puluhan tahun. Saat ini peragasan tak lebih dari surga dunia, bermacam-macam kutu dan keluarga tikus berdulu lagu yang turun-temurun beranak pinak di situ. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa ada pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 2? Jadi mereka ini sudah meresum isi dari novel Sang Pemimpi untuk mencari nilai-nilainya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah setiap kelompok semuanya sama? Tadi ada berapa sama nilai kehidupannya? Ada 4. Ada 4. Kelompok tadi kelompok mind mapping ada berapa? Ada 4. Berarti sama. Kelompok yang sana? Ada 4 sama. Kelompok ini 4 juga atau ada beda? 4 sama semua. Kok tadi apa saja? Ada apa ya? Nilai agama, moral, dan nilai budaya. Jadi semuanya sama ya, ada 4. Oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, mungkin cukup ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi kita sudah menyaksikan pemaparan dari 2 kelompok mind mapping dan juga kelompok yang beresume. Ternyata semua kelompok 4 ini punya hasil yang sama terhadap hasil analisis dari novel Sang Pemimpi. Ada 4. Ada nilai agama yang dibuktikan dengan adanya kegiatan ibadah seorang pastor. Kemudian yang kedua ada nilai moral yang ditandai dengan bukti dialog tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2 bahwa WC mampet tapi tidak ada yang mau membenahi WC itu. Jadi WC itu sudah rusak jadi tambah rusak. Terus ada nilai
walaupun seseorang itu membenci orang lain, tapi dia tetap mau membantu. Jadi tidak karena ada masalah jadi mereka itu jadi kehilangan rasa empatinya ya. Jadi tetap saling tolong dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang terakhir ada nilai budaya. Tadi dibuktikan oleh penggalan dialog tadi di Novel Sang Pemimpi dengan adanya tradisi turun-temurun lubuk padi ya dalam novel Sang Pemimpi. Oke, jadi semuanya sudah menganalisis novel Sang Pemimpi. Hasilnya ternyata sama, empat-empatnya sama, ada nilai sosial, moral, agama dan budaya. Semuanya sama. Oke, tepuk tangan untuk kita. Kita melakukan tugasnya dengan baik. Oke, jadi materi hari ini kita sudah selesaikan dengan baik. Yang tadi diakhiri dengan presentasi dari kelompok My Mapping dan kelompok semua. Ada pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita di awal sudah belajar tentang apa sih resensi itu, apa sih nilai-nilai kehidupan dalam novel itu, dan bagaimana sih caranya kita itu meresensi novel supaya kita bisa dapat meresensi atau menganalisis novel dengan baik. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Kesimpulannya, Arya? Apa saja? Nilai budaya. Oke, ada yang lain? Kesimpulannya yang lain, yang versi lain tadi kesimpulan Arya tadi dari segi novel yang kita resensi. Kalau yang lain ada kesimpulannya? Kesimpulan yang lain? Tasya, boleh? Itu bisa menjadi resensi novel itu yaitu membaca novelnya, memahami isi dari novel tersebut, terus menganalisis isi novel. Setelah dianalisis itu mencatat hasil analisisnya, setelah itu menyusun menjadi sebuah resensi. Oke, terima kasih Tasya. Jadi kesimpulan kita hari ini seperti kata Tasya tadi benar ya, bahwa dalam resensi novel beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang sangat penting. Yang pertama adalah baca dulu novel. Setelah dibaca, dipahami. Setelah dipahami, dianalisis. Setelah dianalisis, dicatat hasil analisisnya. Setelah dianalisis dan dicatat, disimpulkan dan disusun menjadi sebuah resensi. Dan kata Arya tadi dia menyimpulkan tentang nilai-nilai dalam novel Sang Pemimpi. Ada 4 nilai: budaya, agama, sosial dan moral. Oke, tepuk tangan untuk Arya dan Tasya. Oke, sudah selesai semua pelajaran kita hari ini. Nanti di rumah tolong kalian pelajari lagi bab berikutnya, itu ada bab tentang mementaskan drama. Oke, jadi tugas kalian di rumah untuk minggu depan, silakan kalian cari sebuah naskah drama dengan genre bebas, boleh romansa, boleh genre tentang pendidikan, boleh tentang yang kontemporer, boleh kalian bawa ke sekolah, dan yang dibawa ke sekolah itu sudah kalian analisis isinya. Pokoknya ada berapa isinya itu tentang apa, sama seperti kita meresensi yang hari ini, tapi materinya tentang drama. Nanti akan kita bahas sama-sama teks drama tersebut, nanti kita akan bedah lagi, kita ulas lagi. Oke? Jangan lupa tugasnya minggu depan. Apa tadi, Rizky? Tugas minggu depan? Buat naskah. Kami cari naskah, kemudian terus dianalisis. Dianalisis nanti kita bahas lagi di kelas. Paham semuanya? Ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Oke? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lesti. Waalaikumsalam Ibu Enda. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Enda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Baiklah Bu, di sini saya sebagai CDP ya, di sini saya akan mengadakan sedikit pertanyaan berdasarkan yang sudah kita lakukan sebelumnya Bu ya. Kita kan sudah melakukan observasi di kelas. Di sini berkaitan dengan kegiatan tersebut kegiatan CDP, maka saya ada ingin bukannya menggurui tapi sedikit pertanyaan. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu ya sebelumnya. Di observasi ini kemarin saya sudah bertanya dengan Ibu tentang tujuan yang akan dilakukan sama Ibu dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Apakah Ibu bisa menyebutkan lagi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan kemarin itu Bu? Ibu Enda, jadi tujuan pembelajaran di materi yang kemarin ya kita bahas di kelas itu tentang materi nilai-nilai dalam novel itu tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa tercapai dan dipahami oleh siswa itu yang pertama adalah siswa itu dapat memahami hakikat karya sastra yaitu novel, kemudian siswa itu mampu menganalisis atau mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel yang sudah mereka baca meliputi nilai pendidikan, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Kemudian yang terakhir yang ketiga itu diharapkan siswa mampu mengungkapkan nilai-nilai tersebut yang berupa nilai sosial, budaya, pendidikan, dan agama tadi berdasarkan novel yang telah mereka baca. Terus kemarin area pengembangan yang Ibu sampaikan itu sudah tercapai atau belum? Kalau dilihat dari pembelajaran dan juga setelah saya evaluasi hasil kerja mereka dari presentasi dan hasil yang mereka buat mind mapping dan lain semua itu area-area pengembangan yang sudah saya lakukan kemarin alhamdulillah sudah bisa dikatakan tercapai. Terus strategi apa yang baru digunakan Ya, untuk strategi yang saya gunakan pada observasi kemarin itu saya mengupayakan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan beragam seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan video pembelajaran. Ada 2 video pembelajaran yang berbeda yang saya gunakan. Yang pertama itu videonya itu menggunakan animasi, jadi siswa kayak lebih tertarik ya melihatnya karena itu berupa animasi. Dan yang kedua itu video yang realistis ya, jadi percakapan seperti drama ya orang-orang dalam video tersebut. Jadi saya harapkan dari media-media yang saya gunakan itu dan 2 video yang berbeda itu diharapkan siswa itu tertarik untuk menonton sehingga mereka itu menyimak dengan seksama hingga akhirnya mereka itu bisa memperoleh pemahaman tentang materi secara maksimal gitu ya. Baiklah, itu strategi yang digunakan. Di sini apakah Ibu menggunakan media itu cuma sebagai animasi saja atau ada media selain itu? Kalau untuk media saya menggunakan video tadi ya cuma hanya video saja, memang cuma saja yang dibedakan ada yang videonya itu berupa animasi ya, ada yang memang orang realistis gitu, memang dalam sehari-hari gitu, mereka gitu ya. Iya, dibawa mereka itu seperti seolah-olah iya, terjadi seperti itu terjadi ya. secara realistis. Iya, benar. Bagus sekali Bu ya. Luar biasa. Berarti pembelajarannya itu menurut Ibu nih, apakah berhasil atau tidak sebenarnya yang Ibu gunakan itu di dalam kelas? Dengan merujuk pada media yang sudah saya gunakan itu ya Bu, saya melihat selama proses pembelajaran kemarin itu alhamdulillah pembelajaran itu sudah baik dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Itu bisa saya lihat dari hasil mereka di akhir ya, ketika mereka presentasi mereka sudah bisa menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Kemarin itu kita menganalisis novel Sang Mimi, jadi setiap kelompok itu mereka bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian juga dari hasil analisisnya itu memang tepat, nilai-nilai itu ada 4, yaitu nilai pendidikan, nilai moral, agama, dan budaya, dan mereka juga bisa menjelaskan yang bagian ini nilai moral itu buktinya di mana. Jadi mereka itu sudah paham cara menganalisisnya bagaimana. Benar sekali. Terus apakah ada permasalahan Ibu dalam Ibu mengajar kemarin pas observasi kita kemarin? Ya, kalau hal itu mungkin saya lihat keadaan kelas itu kurang meriah ya Bu Enda, karena mungkin saya merasa saya itu tidak ada saya selipkan di sana ice breaking. Jadi kelas itu monoton gitu, jadi cuman saya menjelaskan materi, interaksi siswa, tapi saya lupa melipkan ice breaking sehingga mungkin siswa bosan ya, ada beberapa yang bosan gitu. Hanya itu mungkin saya kira. Jadi bagaimana cara Ibu nih untuk kedepannya kan? Kita kan sama-sama belajar nih ya, untuk kedepannya nih supaya kelas itu menarik, siswa
sesuai dengan pelajaran Ibu ya, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, seperti yang awal tadi, karena saya merasa kurang tadi ada interaksi dengan siswa, jadi saya mungkin akan lebih seperti memaksimalkan interaksi dengan siswa gitu. Kemudian tadi yang ice breaking, mungkin saya akan menyiapkan sebuah topik ice breaking untuk siswa yang menyenangkan gitu ya. Kemudian mungkin saya bisa membuat pembelajaran di kelas itu dengan menggunakan games-games yang tetap ada materi di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya melihat video terus saya menjelaskan, terus siswa bertanya dan saya dijawab, atau saya bertanya siswa menjawab. Jadi saya buat sedemikian rupa pembelajaran itu mungkin kayak sambil bermain games, tapi di sana juga mereka memperoleh pengetahuan dan materi-materi dari pelajaran yang akan dipelajari gitu. Benar sekali Bu ya, ice breaking itu sebenarnya membantu kita ya, Iya, betul. supaya kelas yang tadinya mungkin sunyi, terus mungkin anak-anak yang tidak semangat, jadi mungkin dengan ice breaking itu bisa semangat, terus anak-anak itu juga senang. Games itu juga diperlukan Bu ya, apalagi pelajaran bahasa Indonesia itu ya, banyak ya games-games yang bisa dilakukan sebenarnya ya, luar biasa ya. Terus pembelajaran Ibu kemarin saya lihat sudah diferensiasi ya Bu ya. Jadi anak-anak itu yang memang dia suka dengan animasi, dia sudah bisa belajar dengan animasi. Terus yang suka hanya mendengarkan saja, saya perhatikan hanya juga mendengarkan seperti itu. Luar biasa sekali. Terus sebenarnya Bu, motivasi itu tuh bagaimana sih di kelas itu? Apakah ingin anaknya itu bagaimana? Kalau saya itu inginnya siswa-siswa itu yang pertama jelas opininya siswa itu tujuan pembelajaran yang mereka itu bisa dapat dengan maksimal dan beda. Kemudian mereka itu selama proses pembelajaran saya inginnya siswa itu merasakan hal yang menyenangkan gitu. Jadi mereka itu belajar tidak bosan, tidak mengantuk, tidak yang mau buru-buru pelajaran itu cepat selesai gitu. Jadi bagaimana kelas itu saya kelola menjadi kelas yang menyenangkan, kelas yang menarik, sehingga siswa itu kayak tidak terasa ya waktu sudah habis pelajaran Bu Resti, tidak terasa begitu. Tapi kemarin kayaknya ada anak yang agak ini ya. Iya, makanya tadi kurang ice breaking tadi. Kayaknya anaknya tuh sampai tidur-tiduran ya seperti itu. Tapi kemarin Ibu menyelesaikan mereka itu luar biasa ya, dengan memberikan perhatian kepada mereka, sehingga mereka tidak mengulangi lagi ketika pembelajaran berlangsung itu seperti itu. Luar biasa sekali. Terus gimana nih rencana Ibu selanjutnya untuk pembelajaran akan datang? Untuk rencana yang akan datang begitu ya, dengan saya meninjau dari yang sudah saya lakukan sama pembelajaran kemarin ya, prestasi kemarin, saya itu mengevaluasi kekurangan. Jadi di next time ketika saya mengajar itu saya berusaha pengennya saya itu punya kesan belajar dari sesuatu yang menyenangkan. Kemudian mungkin saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih beragam lagi, sehingga siswa itu juga merasa lebih senang lagi belajar bahasa Indonesia. Karena kan pelajaran bahasa Indonesia ini panjang sekali ya materinya. Jadi kalau hanya saya ceramah, medianya hanya itu terus setiap pertemuan, saya rasa siswa akan bosan gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk mencari media pembelajaran yang baru, modelnya, strateginya. Kemudian juga saya akan membuat SDK yang mungkin dapat membuat siswa itu jadi nyaman dan senang belajar. Luar biasa. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah sama-sama sharing nih Bu ya. Jadi di sini kita dapat ilmu yang baru. Mungkin the next selanjutnya pembelajaran kita bisa lebih bermanfaat lagi. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka nih Bu. Kurikulum merdeka ini kita perlu motivasi yang lebih kan, motivasi yang bagus, karena anak-anak di kurikulum merdeka ini anak-anaknya aktif, mereka tergantung sama mereka pembelajaran ini. Jadi kita harus berpihak pada murid sehingga anak-anak itu senang untuk belajar. Apalagi kan sekarang kan kurikulum mereka kan dibedakan, pelajaran ini mereka memilih apa seperti itu. Ya, jadi kalau minat kita banyak yang diikuti berarti kita berhasil ya, betul sekali. Makanya kita akan melihat keberhasilan kita melalui itu ya. Berarti kita berhasil ya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya hari ini atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa sharing lagi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih sama Ibu Enda karena sudah membimbing saya ketika observasi kemarin, memberikan saya ilmu-ilmu yang saya belum tahu. Jadi untuk pembelajaran di kelas, ketika saya banyak ngobrol sama Ibu Enda, ternyata banyak ya hal-hal yang selama ini saya itu
tidak sadar bahwa hal itu penting untuk diterapkan di pembelajaran. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu Enda yang sudah membuka wawasan saya bahwa ternyata ada banyak kekurangan selama ini yang masih saya belum tahu tentang proses belajar saya. Sama-sama Bu Resia.